Baik. Bukti yang saya butuhkan di persidangan ini sudah cukup alat buktinya. Saya punya 2 alat bukti yang cukup 2 aja, sama nanti keterangan ahli tentang kewenangan dan ahli tentang perundang-undangan. Pada tahu bahwa ada gugatan ke Gibran terkait ijazah sekolahnya. Nah, sidang perkara yang harusnya dijalankan pada hari Senin lalu itu ternyata ditunda. Penundaan inilah yang saya kira menarik untuk kita kulik lebih dalam ya. Melihat kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang berlarut-larut, gak selesai-selesai sampai sekarang, bahkan sebagai orang yang dulu tidak meragukan ijazah Pak Jokowi karena sudah ada pernyataan resmi dari UGM, makin kesini, kok saya jadi makin ragu sendiri. Ya, saya percaya dengan penjelasan dari UGM karena memang alma mater saya juga ya. Tapi makin kesini, kok penjelasan dari Roy Suryo dan kawan-kawannya itu malah makin meyakinkan ya. Akhirnya, saya menyerah dulu. Sekarang saya benar-benar ingin tahu dulu akhir dari polemik dugaan ijazah palsu ini, baru memutuskan apakah percaya atau enggak sama ijazah Jokowi dari UGM. Saya kira nggak cuma saya yang mulai ragu ya. Keraguan itu makin meluas karena polemik yang nggak selesai-selesai. Oleh sebab itu, saya mengambil kesimpulan bahwa publik mulai paham bahwa kelemahan dari keluarga Jokowi adalah soal ijazah pendidikan mereka. Ini bisa dilihat dari munculnya gugatan terhadap Gibran menyangkut ijazahnya yang dipakai ketika mencalonkan diri jadi wapres. Gugatan itu bahkan mencapai 125 triliun rupiah. Yang mana jumlah gugatan itu bukan untuk diri pribadi yang menggugat, melainkan akan disetor ke kas negara, katanya untuk rakyat. Baru pertama kali dalam sejarah negeri ini ya, ada wakil presiden yang ijazah SMA-nya sampai dipertanyakan dan digugat. Ijazah SMA loh ya. Diterimanya gugatan itu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Artinya kan memang secara hukum, gugatan itu sudah memenuhi syarat, gak mengada-ngada. Isi gugatan dinilai jelas dan tegas. Kalau gugatan itu dinilai mengada-ngada, saya kira pihak pengadilan pasti nggak menerimanya, ya nggak sih? Gugatan itu diserahkan pada akhir Agustus lalu. Kemudian sidang perdana gugatan adalah pada hari Senin lalu tanggal 8 September. Para awak media pasti sudah siap dong ya waktu itu, karena topiknya kan ijazah lagi. Sehingga ada semacam prediksi bahwa kasus ini bakal panjang lagi nih, kayak kasus bapaknya. Tapi apa yang terjadi? Sidang hari itu akhirnya ditunda. Pasalnya, Gibran yang harusnya diwakili oleh pengacara, namun yang datang di sidang itu malah jaksa pengacara negara. Pengacaranya negara Republik Indonesia. Sementara kan ini gugatan ke Gibran secara pribadi. Oleh sebab itu penggugat yang bernama Subhan mengajukan keberatan. Menurut Subhan, kejaksaan itu mewakili negara, tidak boleh membela Gibran. Jaksa pengacara negara itu pun diminta keluar dari persidangan oleh Subhan. Pengacaranya Gibran loh, anaknya Jokowi, mantan presiden, sampai diminta keluar dari persidangan. Dan ternyata keberatan penggugat ini kemudian diterima oleh majelis hakim. Majelis hakim menyatakan menerima keberatan dari penggugat dan menganggap Gibran tidak hadir pada sidang hari itu. Sehingga sidang hari itu ditunda. Ketika ditanya oleh awak media, kok Gibran diwakili oleh jaksa pengacara negara, pihak Kejagung menyatakan bahwa mereka sudah menerima surat kuasa khusus dari wakil presiden Gibran untuk menghadapi gugatan perdana tersebut. Gugatan perdata tersebut ya. Sehingga akhirnya mereka menugaskan jaksa pengacara negara untuk mendampingi Gibran. Di mana pendampingan ini katanya sudah sesuai dengan aturan karena surat gugatan itu ditujukan kepada wakil presiden dan suratnya diterima oleh sekretariat wakil presiden. Namun kenyataannya keberatan dari penggugat itu malah diterima oleh majelis hakim loh. Ya teman-teman, Jokowi tuding penggugat ijazah Gibran. Bersama saya di channel ini kita sudah melihat sebuah cuplikan video yang mengenai tentang pemalsuan ijazah Jokowi. Baik, mari kita melihat tanggapan-tanggapan netizen di bawah ini. Mantap, Pak Subhan terus ungkap kebohongan dan pemalsuan ijazah palsu. Mantap Pak Subhan, usut terus kita rakyat kecil kasih kuliah anak-anak dengan susah sampai selesai datang cari kerja susah. Wajib adili Gibran dan Jokowi segera. Saya selaku rakyat Indonesia setuju dengan tuntutan kepada Wapres untuk kas negara ini murni perjuangkan untuk rakyat Indonesia. Gampang lihat skripsi, lihat di fotonya. Dan kenapa polisi tidak transparan untuk menjelaskan maunya Jokowi penggugat harus dipenjara.
berangkat terus biar gerombolan Gedabrus malu. Nah, itu pandanya Mulyono sudah berdesak menyebut ada deking penggugat panik. Ya. Kalau orang ngeres pasti pikirannya juga ngeres. Lanjut Pak Suban, ini baru mantap. Kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Lanjut terus Pak Suban, semoga Allah melindungi Bapak dan keluarga. Kalau dibiarkan berijazah palsu atau tidak berijazah, bisa saja wapres dan nyapres, maka apalah gunanya kita bernegara. Maju terus Pak Suban, libas ijazah palsu sampai ke liang kubur. Ya, sebenarnya sangat gampang dan mudah. Inilah ijazahku, tinggal tunjukkan. Kalau memang asli, kenapa takut? Yang ditakuti kalau ijazahnya palsu. Mantap Pak Suban, lanjutkan. Masa bapak dan anak sama? Kalau semua baik-baik saja, tentu tidak ada orang yang akan mempermasalahkannya. Bravo Bapak Suban, maju terus untuk ijazah Gibran sampai tuntutan. Jokowi bisa ngomong ada orang besar di balik isu ijazah Gibran, padahal yang benar ada duit besar untuk menutupi kasus ijazah Gibran. Jokowi Gibran, KPU harus dan wajib dinepalkan, pasti semua urusan selesai. Pak Mulyono, ingat Pak, kebohongan Bapak akan membuat Bapak dan keluarga semua jadi orang gila kalau terus-menerus tidak jujur. Semoga sehat selalu Pak Suban, maju terus demi kebenaran dan keadilan. Kalau masih ada niat untuk memperbaiki bangsa ini, seharusnya hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku supaya segera diakhiri dan jangan dianggap biasa-biasa saja. Ya, kita sudah melihat tanggapan-tanggapan netizen di bawah ini tentang mengenai ijazah Jokowi yang palsu. Ya, di sini netizen mengatakan semoga termul sadar selama ini dibohongi Mulyono. Kita sedang menonton keluarga palsu. Coba KPU dan pengadilan jujur biar jelas yang salah, yang benar dan yang benar. Jokowi, kamu mabok jadi orang yang terbuka, nggak buat keruh negara 2 periode presiden itu lama. Jadi orang nomor 1 harusnya kamu jadi negarawan. Terus kejar Bapak, semua orang benar mendukungmu. Semoga terbongkar semua penipu ijazah palsu. Ternak dan buset nggak sadar kecuali dah bangkrut. Joko dan diadili, ternaknya bisa ngasih makan negeri Konoha. KPUD harus menjadi tergugatnya berikutnya. Patut diduga telah jadi bagian sindikat meloloskan Gibran jadi wali kota dan cawapres. Presiden bermasalah yang pernah ada di Indonesia. Pencalonan Gibran Wapres pun cacat hukum. Baru 24 jam putuskan MK nomor 90. Unjuk-unjuk KPU sudah terima pendaftaran Gibran, belum ada PKPU. Ya. Jokowi menganggap remeh pendidikan, menganggap uang segalanya. Dipikir saja itu bisa dibeli tanpa perlu mengikuti proses pendidikan. Wakil Presiden segera mengundurkan diri supaya nggak malu terus dan bikin malu seluruh rakyat Indonesia. Pak Suban di backing oleh Allah karena kebenaran itu wajib dijalankan, karena kebenaran itu tuntut Al-Quran. Tunjukkan aja ijazah asli, kan bisa selesai. Kasus ijazah palsu Gibran jangan sampai berlarut-larut. Ayo Pak Hakim, cepat proses supaya negara tidak rusak. Pengadilan kok membuat rendah wibawanya sendiri dengan melanggar aturan. Ya, kok dikit-dikit kali 125 triliun, seharusnya 11 juta triliun dong biar bisa bayar utang. Ya, hakim pada keder nggak berani jujur, kejujuran itu pahit. Wah malu dong, pantasan lulusan nggak bahasa Indonesia. Ketua KPU besar juga orangnya, Pak Suban besar juga orangnya. Kalau memang benar tidak perlu orang besar di belakang. Ambisi orang tua yang terlalu tinggi dan tidak sadar kalau anak-anaknya tidak punya kemampuan. Pak Suban, Tuhan alam melingkupi Bapak. Semangat kejar-kejar kebenaran, kembalikan uang rakyat. Keponya gimana dulu, kok gampang-gampang aja. Setuju banget, semoga dikabulkan gugatannya. Seluruh hutang negara sepantasnya dilunasi oleh keluarga. Mantap, lanjutkan Pak Suban. Semoga Pak Suban sehat selalu, dirahmati Allah dan kelak masuk surga. Kejaksaan kalau tidak bisa tuntaskan ini betul-betul pengecut bangsa dan negara. Jadikan UGM menjadi kampus yang tidak punya mahasiswa karena kebobrokan ini. Rektor malah membela orang yang salah demi uang.
Orang cerdas pasti tidak percaya sejak awal. Semakin ditutupi, makin akan semakin lebar pintu kebenaran terbuka. Kasus ini klarifikasi ke sekolah yang bersangkutan dan Wapres diharapkan tidak mengambil jalan pintas. Jangan sampai negara ini kayak Nepal. Pak Prabowo selamatkan negara ini. Penundaan bisa dianggap salah satu pertanda tidak beraniaya menghadapi gugatan. Para penjabat yang menghalang-halanginya, yang bongkar ijazah palsu, jangan-jangan mereka ijazahnya palsu. Itu bukan permasalahan, tetapi untuk kebenaran rakyat wajib tahu ijazah Wapres. Satu keluarga menyandang gelar. Gara KPU dan UGM biang kerok kegaduhan, tertangkap dan adili. Ini sejarah yang sangat memalukan di negara. Kok bisa begini ya? Hati-hati, siapa yang bertanggung jawab ya? Ini KPU harus juga bertanggung jawab. Lanjut Pak, bongkar terus kebohongan pemalsuan ijazah ini. Kalau terbukti ijazah Jokowi dan Gibran, maka segala fasilitas yang pernah mereka dapatkan selama jadi wali kota Gubernur sampai presiden harus dikembalikan kepada negara karena cacat administrasi saat mencalonkan diri. Kerja atau tugas untuk mengumpulkan bukti dan menyedihkan kasus ijazah palsu baik Jokowi dan atau Gibran mestinya tugas Polri. Hakimnya berani nggak untuk mengambil keputusan menyatakan ijazah palsu. Waktu ijazah Jokowi digugat, katanya ada orang besar di belakang mereka. Sekarang ada juga orang besar di belakang Pak Suban. Padahal Jokowi sendiri yang di backing atau kasus ijazah palsunya. Kalau memang ijazah Jokowi ada yang ditunjukkan saja perlu dikeluarkan. Kasus Gibran kemungkinan bisa bertele-tele juga. Yang nge-backing gugatan adalah rakyat Indonesia. Di NKRI tidak ada orang yang kebal hukum bagi pembela kejahatan yang membela di luar atau perangkat hukum bisa dianggap pengkhianat. Secara logika tidak mungkin rakyat berani menggugat ijazah Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Gibran jika tidak benar adanya. Oke teman-teman, kita sudah melihat sebuah cuplikan yang mengenai tentang ijazah Jokowi dan Raka Bumi yang mengenai ijazah mereka yang palsu. Mari kita saling bertukar pikiran dan mari kita melihat bagaimana ke depannya. Salam NKRI, harga mati.